wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wa nafa'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamasul fi kitabillahi sunnati rasulillahi wa du'a alal huda wa dilalata alal khair wa ibtida'a mardatihi wasawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala nawaina nawabihi as-salafu salih nawaina ma'ata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyati hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakalaini wal fariqaini min rabbi wa min adami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya absolutan nati min jallatin azuma indal kabair fil ghufranika alamami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau musallin rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidaraini amin amin ya rabbal alamin. Halaman 12 Bang Haji. Ya, tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Wallahu a'lam bishawab. Segitu be ngajinya. Ini ada yang baru takut nanti ngaji kelamaan enggak betah gitu. Makasih Ustaz Saiful Haji Hamzah, Ustaz Said, Ustaz Rusdi Effendi, Guru Kausan Muhyiddin, orang-orang tua kita yang mohon maaf tidak dapat saya tata nama satu demi satu, namun tidak mohon dan takdir kami. Seluruh jamaah insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa mukadimah tadi sudah oleh penata acara, saya hanya menginfokan saja karena kita ngaji udah boleh lewat dari 8:30. Kita ngaji tinggal 2 kali lagi. Cepetkan ngaji mas saya mah. Iya, ngaji 2 kali penutupan kita saudara.
Tanggal 2 besok bulanan tuh yang sedianya malam ini. Jadi tenda bukan nggak dibayar tuh. Dan bilang tenda belum aku bayar. Lu udah saya bayar. Sekarang mau ngaji bulanan jadi buka begitu. Nah, dan hari yang lemes begini. Tenda belum dibayar nggak dibuka. Ya, nah itu mau bulanan. Nah, akhirnya dikontrak dah 2 minggu. Jadi buka Pak Firman banyak ya bayar nanti. Jadi satu besok bulanan, maksudnya bawa istri masing-masing yang punya istri. Adam, Adam. Ya, semoga dapat kali kilat ya. Tapi jangan jalan Adam di kemari. Di tanggal 2 kita bulanan, tanggal 9 libur. Pindah ke masjid karena masjid acara Isra wal Mi'raj. 16 masuk. Artinya ngaji lagi. 23 libur. Nah, saya ke Jawa Timur. Masuk lagi tanggal 30 penutupan. 2 kali ngaji lagi. Kan penutupan bukan ngaji, makan saya. Malamnya penutupan, paginya kita berangkat. Kumpul jam 8 di masjid, sholat duha sampai setengah 9, persiapan berangkat menuju lokasi. Jam 9 kita berangkat, mudah-mudahan sampai jam 12 di TKP. Di sana kita sholat zuhur, jamaah qashar, kemudian kita napak tilas, wasilahan ke makam Syekh Maulana Maghribi sampai jam 1, lalu berangkat tempat istirahat bilang sampai jam 4 atau jam 5. Masukin semua barang-barang ke bilang, kita rehat istirahat dulu sampai datang waktu maghrib kita sholat berjamaah isya dan maksud maghrib dan isya kita jamaah. Lagi ngamalin ilmu boleh kan, kita yang mau boleh, kenapa jarang-jarang di situ kita seperti itu. Kemudian sampai jam 7 kita makan malam, kemudian kita sharing evaluasi tentang taklim yang kita selama 4 bulan. Sampai jam 9, jam 10 sampai jam 3 itu bebas. Ada mau mancing boleh, mau mandi boleh, mau ngapain juga boleh. Merebus mie juga boleh. Ya, di kuali itu boleh gitu. Di jam 3 itu harus bangun, jangan pindah lokasi. Ya, bos ya siram air laut gitu. Jadi kita komitmen bangun jam 3, kemudian kita sholat tahajud sampai menjelang subuh. Diisi dengan nanti dengan ratibul adan. Ratibul adan, kemudian nanti kita sholat subuh. Sholat subuh ada tausiah dari guru-guru kita. Kemudian setelah itu kita olahraga sambil nungguin sarapan pagi. Itu di antara Ramadan yang akan kita laksanakan. Susun acara Ramadan namanya. Ya itu dia. Ya 3 tahun bedanya. Kayak begitu. Ya nanti yang ngisi ya Ustaz Said, Ustaz Saiful, siapa nagobe nanti di sana. Ya seperti itu. Dan silakan mendaftar. Ada pun tadi yang Bang Firman kasih itu membaca baik sengaja tidak ditarget, khawatir menyinggung perasaan. Dikasih tulis bocor, bukan mau 300 salah lagi bentar dia. Itu seperti itu. Kan sedekah yang penting ikhlas. Buat apa kecil dengan sebenarnya gede asal ikhlas begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani arkanis shalah. Bermula ini pasal di dalam yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Arkanus sholat sab'ata asyar. Rukun-rukun sholat itu ada 17. Ada yang bilang 13. Bahkan ada yang bilang 19, 20, 18. Dengerin deh pokoknya. Itu ya. Yang 18, yang 17 mana? Man ja'ala tumaninati fi mahaliha arba'i. Jadi yang 13 tidak termasuk tumaninah.
Tapi 17 masuk tumanina berada pada 4 tempat. Ketika ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. 13 tambah 4 17. Begitu. Ba'duhum sebagian lagi mengatakan sama niatu asar, ada 18 rukun sholat itu. Bijiyadati niyatil huruji minas sholat, dengan menambahkan niat keluar dari sholat. Kapan waktunya? Ketika assalamualaikum warahmatullahi, niat keluar dari sholat. Itu termasuk rukun. Kata siapa? Ka'ab Sujai menurut Abi Sujai. Wasahihun menurut pendapat yang sahih anaha, bahwasanya keluar dari sholat itu adalah sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Karena tanpa niat pun dengan assalamualaikum warahmatullahi kita sudah keluar dari sholat. Artinya udah boleh ngapa-ngapain. Paham ya? Ya nggak paham, tanya baru makan tanya. Kemudian ba'duhum ada yang mengatakan arba'ata asara, 14 rukun sholat itu ada 14. Bija'li tumaninati, dengan menjadikan tumaninah bimahalihat arba'at, itu ada 4 tempat tadi. Rinciannya 4, kalau 3 cuma 1 seperti itu. Wa ba'duhum khosata asara, dan sebagian mengatakan ada 15. Bijiyadati niyati bitakbiri, dengan bijiyadati konimiyati bitakbiri, dengan menambahkan membarengi niat ketika takbiratul ihram. Allah akbar, mulutnya hatinya aku sholat, untuk terjemahkan seperti itu. Itu dikatakan rukun. Kama bitahrir dalam kitab takhrir. Wal mu'tamad, pendapat yang mu'tamad yang paling kuat anaha, bahwasanya itu membarengi niat dalam takbir, hay'ata liniyati, hay'at untuk niat. Jadi sunnahnya sunnah hay'at. Ada sunnah hay'at, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah hay'at ditinggalkan tidak harus sujud sahwi, dan kalau ab'ad harus sujud sahwi. Mana hayat? Bacaan dan gerakan kita dalam sholat, seperti bacaan iftitah, apalagi tasbih. Gerakan mana? Ketika takbiratul ihram mengangkat tangan. Yang gerak-gerak itu namanya hukum sunnah itu tinggalkan, enggak jadi batal sholat kita. Nggak harus sujud sahwi. Sami Allahu Akbar, ngangkat tangan enggak? Itu sah. Allahu Akbar ini enggak. Kalau malas, kalau bisa ngecor capek kali kan begini. Allahu Akbar enggak apa-apa. Itu hukumnya gitu. Ya hukum mana? Takbir itu melafaz kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar. Dia malas habis ngecor ngecor tangannya kan enggak apa-apa. Kalau ada yang ulang-ulang tuh, Allah enggak jadi. Tidak, bukan ulang-ulangnya, kita bicara ngangkat tangannya gitu ya. Dan malah nggak bagus, agak khusyuk itu. Kalau ab'ad ini harus sujud sahwi, seperti mana membaca kunut, itu ditinggalkan sahwi. Apalagi sholawat pada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dibaca pada sedang. Kedua, salat kepada ahli keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad, itu namanya ab'ad. Kalau tinggalkan harus sujud sahwi. Nanti kita akan ketemu bahasan-bahasan. Wa minhum man ja'alaha tis'ata asara, ada juga sebagian yang mengatakan rukun sholat itu 19. Bija'lil khusu'i rukunan, dengan menjadikan khusyuk sebagai rukun. Kalau Ghazali seperti Imam Ghazali, beruntung gak dimasukin. Kalau dimasukin, kalau kita harus semuanya, kalau kita disuruh khusyuk,
Kita usul nggak? Nah, kagak ada orang baju gak dibaca, kopi tulen, cablion gula dibaca, nggak ada usul, udah bagus. Kalau ulama kita mikir itu seperti itu. Jadi cukup ketika takbiratul ihram di situ sedikit tuh, diusahakan di situ. Wa minhum min ja'ala isrina, ada yang mengatakan juga 20 rukun sholat itu bitiyadati dengan menambahkan jadil musholin zat orang yang sholat. Wa shawab annahu la yu'addu min arkani bis sholat. Pendapat yang benar annahu bahwasanya zat orang itu la yu'addu tidak termasuk daripada rukun sholat. Emang orang udah ada. Itu cukup ada di situ, kalau saya dimasukkan sebagai rukunnya. Begitu. Wa ala adi hajihi zawaidi, dari hitungan tambahan-tambahan tadi itu arkana takun, maka rukun sholat menjadi jumlahnya salah satu wa isri. Dari hitungan tadi itu berjumlah 23. Rukun sholat jumlahnya 23. Wal mu'tamadu, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling terkuat, mafil minhaj, terdapat dalam kitab minhaj al-minhaj wa ghairi dan yang lainnya. Min ja'liha, kemudian dijadikan itu yang 23 salah sata asyar 13. Jadi ada yang bilang 13 oke, tanpa tuma, yang bilang 17 oke dengan tuma. Yang oke yang mana? Iya, nggak pakai 13, nggak pakai 17, ngelingker weh. Jadi terbuka wawasan kita, nggak apa mau begini nggak usah begitu, fleksibel aja. Nah, ulama juga bertentangan pendapat sekarang. Nah, dari 13, 17 itu terbagi 3. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Mana fi'li? Gerakan-gerakan sholat, ya takbir, ya i'tidal, ya pokoknya gerakan tahayul namanya fi'li. Qauli, ucapan kita, omongan kita, ya melambaskan takbir, fatihah, dan sebagainya, itu namanya qauli. Qalbi, hati kita. Di saat mulut baca, hati menerjemahkan Allahu Akbar, Allah Maha, kita harus tahu. Kalau nggak tahu rukun itu bahaya. Man sholat jahilan bi kaifiyati kedua sholat lam tasihah sholatu. Siapa orang yang tanpa mengetahui kaifiyat ilmu sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Wa in shadaqa biha, sekalipun sholatnya benar. Benar praktek, tapi nggak tahu ilmunya. Boleh nutur, boleh ngeliat, enggak ngaji saudara. Ilmu sholat pakai mulai ngeliat bahaya, ampe lagi ikut-ikutan. Kan ada cerita pendek, ada preman gondrong. Di satu kampung ada gadis cantik, rumahnya dekat masjid. Itu preman pakai hidup demen sama orang cakep sudah, bukan si siapa itu? Siapa itu? Fajar. Itu dia berupaya ingin mendapatkan hatinya sih. Akhirnya berhasil karena niatnya kuat, usahanya mantap, berhasil. Berumah tangga. Sang istri pengen istrinya suaminya betul, ajar berkumandang, ininya dengan lagi jendol yang preman. Bang, satu ketika ada apa istri? Rumah kita kan dekat masjid, iya. Sholat apa bang? Tong jendong di rumah. Wahai istriku, kamu kan tahu abang ini mantan preman. Kalau nyuruh jangan sholat, mabok. Tripping itu abang bisa, sholat mah nggak bisa. Sholat itu kan gampang bang, gampang bagaimana? Tinggal ngikutin gerakan imam. Begitu.
Maksudnya imam takbir, abang takbir, imam ruku, abang ruku, ikuti. Gampang, mau sholat atau sholat. Ajar asar datang, tuh bang udah asar, berangkat. Emang belum pernah sembahyang, nggak punya peci ya, nyari peci nggak dapet, air keponakannya pulang tuh mereka diambil peci, dipakai. Orang muat emang udah gondrong, bakul balanya. Dipakai tiba nempel banget tuh. Ajar selesai, nempel baik, nggak sholat sunnah nggak, belum tahu. Nyender betul seperti itu. Nunggu imam lama banget tuh, nggak lama komat, imamnya apa? Imam masuk, si preman inget kata ini kan, sholat ikutin gerakan imam. Persis di belakang imam, takut salah. Imam takbir, dia takbir. Imam ruku, dia ruku. Imam iktidal, dia iktidal. Imam tidak bersujud. Begitu sujud, emang peci nempel kan terlepas. Bangunlah, dan ada dua sujud, bingung mau dicomot imam gajah atau pecinya. Kata bini sujud gerakan imam. Bagian entar sudah dua, gua dorong pakai pala. Didorong pakai pala tuh, enggak masuk emang bangun. Imam buru diri, terus imam diri, rambutnya keinjek. Itu preman musuh di masjid. Gimana caranya nih bilang imam, nah, rambut sekeinjek, perasaan imam sejadah, bukan rambut diinjek baju. Pernah walaupun gak denger cara ngasih tau imam yang salah atau lupa, subhanallah, nggak denger emang khusus imamnya juga atau budek tuh imam. Subhanallah, ada apa ini ya? Baru tumben sebentar teriak-teriak karena yang di belakang preman takut dia apa-apain. Subhanallah, bikin kencang baik. Kata imam, biarin kalau dia teriak lagi, saya mau lompat, kata imam. Subhanallah, imam lompat. Ingat kata gini, ikuti gerakan, imam lompat, dia lompat. Nengok ke belakang, diukur, lari si imam, dibeletik. Sampai tiba pohon durian ngasong, naik ke arah pohon durian tuh imam. Takut dia apa-apa preman. Si preman duduk di bawah kosong-kosong. Kagak mau ngomong ya, dia baik, kata si imam. Amaku, Pak Imam, ada apa man? Preman. Ternyata sholat susah ya. Susah apa? Kudu lompat-lompatan segala. Si imam baru sadar kalau mau tidak bisa, sahabat ikutan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa qawlan kamilan wa fahman dakiran wa lisanan zakiran wa khuluqan hasanan. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbi la yakhsha wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Allahumma anjil rahmata wa ni'mata wa syafa'ata ala ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi ahli ajal majlis wa fi ajal bait. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wal jannata maswahum. Allahumma anjil rahmatan wa ni'matan wa syafatan da'iman ila yaumil qiyamah waj'alhum kuburahum radha min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum
خذ منه بريرا اللهم بارك لنا في أولادنا وجعلنا من الصالحين والصالحات اللهم بارك لنا في أولادنا وجعلنا من الصالحين والصالحات اللهم بارك لنا في أولادنا وجعلنا من الصالحين والصالحات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك والحمد لله رب العالمين.